Part 32 berbelanja. Lula, yuk ganti baju, terus kita ke mall. Kita kan belum pernah jalan-jalan selama beberapa bulan ini, ajak Mama Diana yang kemudian disambut Lula dengan penuh semangat. Ayo, Mah. Lula langsung bangkit dari duduknya. Setelah melewati hari-hari yang berat, mereka memang belum pernah menghibur diri dengan bepergian ataupun belanja. Aku ganti baju dulu ya, Mas. Titip Zaf sebentar, kemudian melangkah menuju kamar yang bersebelahan dengan kamar Mama Diana. Rahang Dirga terbuka lebar, manik hitamnya mengikuti kemana langkah dua wanita itu. Para wanita memang sulit ditebak dan sangat mudah berubah. Setidaknya pikiran itu yang kini memenuhi kepalanya. Tadi katanya ogah, sekarang malah semangat. Ia menatap baby Zaf yang begitu tenang di pangkuannya. Zaf, perempuan itu aneh, ya. Oma sama bunda itu sama. Kayak jaksa penuntut umum yang tidak pernah salah. Titik. Dan, akhirnya acara jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan pun berlangsung. Mama Diana dan Lula mengunjungi beberapa toko sepatu, tas dan pakaian terkenal. Sembari menunggu Lula dan Mama Diana berbelanja, Dirga mendorong stroller bayinya menuju sebuah sofa panjang di dekat meja kasir. Menjaga Zaf yang sedang terlelap sambil memainkan ponselnya. Bukannya tadi bilangnya tidak mau belanja. Malah sekarang semua diborong, protes Dirga melihat setumpukan belanjaan Mama Diana dan Lula yang sudah menggunung di meja kasir. Kan kamu yang menawarkan, bukan salah Mama kalau belanja banyak, sindir Mama Diana. Lagi pula kamu kan dulu pakai kartu kredit Mama untuk bayar taruhan. Sekarang giliran Mama yang mau pakai kartu kredit kamu untuk belanja sepuasnya. Iya, sahut Dirga yang langsung terdiam ketika aib masa lalunya diungkit. Tak lama berselang, seorang karyawati toko datang dengan membawa sebuah kotak. Bu, ini sepatunya. Adanya tinggal satu warna yang ukuran ini. Silahkan ibu coba dulu. Ya sudah, saya coba dulu ya. Mama Diana berjalan menuju sofa. Dirga geser sedikit, Mama mau coba sepatunya. Pasrah, Dirga pun berdiri dari duduknya. Kemudian menatap Lula yang sedang memilih pakaian dari jarak yang tak begitu jauh. Mah, aku kesana sebentar ya, titip Zaf. Iya, sahut Mama Diana membuat Dirga melangkah mendekati istrinya. Sambil menatap Lula, ia bersandar di pilar dekat ruang fitting. Sesekali Dirga terkekeh saat mendapati ekspresi terkejut Lula ketika memeriksa label harga pada pakaian-pakaian yang sempat dilihatnya. Beli aja. Kenapa sih, lihat-lihat label harga terus? Lula menoleh sekilas dan meletakkan kembali pakaian di gantungan. Harga satu baju di sini 3 kali lipat gaji aku di WO-nya Bu Alika tahu, Mas. Kalau aku ambil 10, itu sudah gaji semua karyawan. Memangnya kenapa? Ambil saja kalau suka. Lula masih sibuk memilih pakaian. Binar bahagia matanya terlihat jelas saat menemukan sebuah dress yang sesuai seleranya. Mas, ini bagus, ya. Dirga menatap dari ujung kaki ke ujung kepala. Biasa aja. Kalau yang ini, Lula menunjukkan pakaian lain dengan warna dan model yang berbeda. Biasa juga, masa sih? Terus bagusan yang mana? Sahut Lula seraya memperhatikan pakaian di tangannya. Pria itu mendekat pada istrinya dan menunjuk ke satu sisi, di mana terdapat bagian khusus pakaian dalam wanita. Mungkin menggoda Lula yang polos akan menyenangkan sore ini. Lihat yang itu deh, bisik Dirga membuat pandangan Lula mengikuti arah yang ditunjuk suaminya. Bola mata wanita itu pun seketika melebar melihat sebuah pakaian tipis berenda hitam yang ditunjuk suaminya. Baru menatap bentuknya yang seksi dan transparan saja sudah membuat Lula merinding. Apalagi jika membayangkan pakaian itu membalut tubuhnya. Kalau yang itu pasti cantik kalau kamu yang pakai. Beli itu, ya, buat malam kedua kita. Pinta Dirga tanpa basa-basi. Jika Dirga pikir semburat merah akan terlihat di pipi Lula karena malu mendengar ucapan vulgar suaminya, maka Dirga salah besar. Dengan percaya dirinya, wanita itu malah berjalan santai menuju stand pakaian dalam khusus wanita.
Ini bagus ya, Mas. Lula membentangkan lingerie bermotif renda berwarna peach seraya mengedipkan kelopak mata kiri dengan menggoda. Dirga menarik napas dalam, mengangguk pelan. Lumayan, sayang. Dan yang ini, ia meraih sebuah lingerie transparan berbentuk flamingo. Membuat Dirga menoleh ke kanan dan kiri dengan wajah yang mulai memerah. Otak kotornya sudah membayangkan wujud Lula ketika mengenakan pakaian kurang bahan itu. Itu juga bagus, tapi lebih bagus lagi isi dalamnya. Akhirnya, Lula meraih sebuah lingerie yang menurutnya paling menantang yang menggantung di antara beberapa lingerie lainnya. Kalau yang satu ini bagaimana? Tanyanya seraya membentangkan lingerie bercorak hitam putih menyerupai kulit zebra. Melihat itu, Dirga pun mulai oleng dan mendadak memijat pangkal hidungnya. Jangan deh, kalau beli motif zebranya sekarang, bisa-bisa aku zebrangin kamu malam ini. Sejak keluar dari toko pakaian tadi, wajah Dirga tampak cukup kusut. Makin maju ke depan saja bibirnya ketika Lula tak henti-hentinya menggoda. Wanita itu bahkan sengaja membeli beberapa buah lingerie seksi, padahal ia tahu betul bahwa permintaan Dirga tadi hanyalah untuk menggodanya. Senjata makan tuan, mungkin ungkapan itulah yang tepat bagi Dirga. Niat hati untuk menjahili Lula malah berbalik menyerangnya. Lula berhasil membalasnya dengan cara yang cantik dan membuatnya uring-uringan. Ternyata Lula tak sepolos yang dipikirkan Dirga. Malah sekarang wanita itu sedang cekikikan melihat wajah suaminya yang masih memerah karena malu. Puas-puasin, ketus Dirga sambil mendorong kereta bayi. Sejak tadi Lula tak henti-henti menggoda dirinya. Aku mau pakai yang mana malam ini, ya. Yang rendanya di bawah apa di atas? Ulalah, malam ini aku manjalita banget guling-guling di kasur, ucapnya dengan gaya centil diiringi kedipan mata yang membuat bulu mata lentiknya ikut menari. Sono guling-guling di lantai. Dirga menunjuk lantai dengan kesal. Lula terkekeh, tetapi tak lantas menghentikan kejahilannya. Mas, menurut kamu malam ini sebaiknya aku kunci pintu kamar apa tidak iya? Gembok sekalian, pasang jeruji besi, kayak narapidana dong. Oh ya Mas, nanti malam kamu ada rencana jenguk aku tidak? Dirga menatapnya dengan kerutan tipis di alis. Memang kalau aku jenguk mau dikasih. Dikasih kok, kan aku baik. Yang benar. Senyum penuh harap mulai terbit di sudut bibir seksinya yang membuat lesung pipitnya terlihat semakin dalam. Dikasih lihat aja maksudnya. Hehehe. Kali ini tatapan Dirga sudah sangat memelas. Senyumnya pun mulai meredup. Stop, Lula. Kamu benar-benar sengaja merayu aku, ya? Aku, merayu. Kan kamu yang minta aku beli ini. Masih tertawa dan dengan sengaja memamerkan paper bag berisi lingerie belanjaannya. Sementara Mama Diana yang belum mengerti pembicaraan anak dan menantunya itu hanya menjadi pendengar. Ia terlalu bahagia hari ini setelah berhasil menguras kartu kredit putranya. Padahal dirinya memiliki jumlah kekayaan yang terbilang lebih dari Dirga. Entahlah, mungkin benar kata orang, bahwa terkadang yang gratis lebih menyenangkan. Dirga, Lula, Mama ke toilet dulu. Kalian tunggu sebentar ya. Mama Diana meletakkan beberapa paper bag miliknya di lantai. Kemudian beranjak menuju toilet yang berlokasi tak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Sambil menunggu Mama Diana, Lula berjongkok di depan kereta bayi dan memeriksa baby Zaf yang tampak masih terlelap dengan sebuah pasifir yang menempel di mulutnya. Kemudian memastikan diapers putranya tidak basah. Kita makan dulu yuk. Dari tadi temani kalian belanja bikin perut sok. Di sana aja makannya. Dirga menunjuk sebuah restoran Jepang yang cukup terkenal tak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Baru belanja sudah bikin perut kamu sok. Lula tersenyum jahil, lalu berdiri dari posisi berjongkoknya dan mendekati sang suami. Nanti giliran jantung kamu yang sok, setelah aku pakai lingerie zebra ini, bisiknya dengan sengaja mendesahkan napas ke telinga Dirga. Hingga pria itu mendengus kasar seraya menatap dengan mata elang yang seolah siap menerkam mangsanya. Stop, Lula. Tetapi dasar Lula, bukannya berhenti menggoda,
Ia malah sengaja mendekap lengan suaminya hingga Dirga dapat merasakan dengan jelas dua bongkahan kenyal milik istrinya menempel ketat. Padahal hanya sebuah sentuhan, tetapi sudah mampu membuatnya blingsatan. Kamu masih ingat yang pernah diajarkan Dokter Alan ke kita? Memangnya si Alan pernah mengajarkan kita apa, selain ajaran sesat? Spoon position, ada juga yang namanya woman on top. Lula kembali berbisik. Mendengar kalimat itu, Dirga pun mengusap wajahnya yang kembali memerah. Tanpa dapat dikendalikan, otaknya langsung menerawang membayangkan posisi yang baru saja disebutkan istrinya yang jahil itu. Lula, jangan sampai aku jadi primitif dan makan kamu di sini, ya, ancam Dirga membuat Lula melepas lengan suaminya. Sini kamu, Aa kabur ada duda bernafsu. Lula cekikikan mempercepat langkahnya menuju toilet untuk menyusul Mama Diana.